Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menjelaskan hukum-hukum syariat dan hakikat atau ilmu tauhid yang saya jabarkan melalui ilmu alif 4 perkara yang tercantum di dalam kitab suci Al-Quran ayat pertama yang berbunyi alif lam mim. Nah, itu alif lam mim itu banyak sekali terjemah yang menyatakan hanya Allah yang tahu maksudnya. Menurut yang saya belajar dan saya pahami, sesuatu yang tercantum di dalam Al-Quran itu pasti untuk diketahui oleh manusia. Maka itu saya akan coba mengungkapkannya melalui ilmu alif 4 perkara. Kalau huruf alif lam mim itu dijabarkan di dalam alif 4 perkara, bunyinya menjadi A-nya alam, I-nya ilmu, U-nya ulama, terus kembali jadi alim. Artinya alam itu adalah sarana untuk menuntut ilmu sehingga menjadi ulama dan menjadi orang alim. Ulama itu artinya menguasai, alim itu mengamalkan. Begitu arti daripada alif lam mim. Memang kalau bahasa Arab alam itu harus pakai ain. Ngalam, ilmu juga harus pakai ain kalau bahasa Arab. Tapi di sini yang dibahas bukan bahasa Arab tapi bahasa Al-Quran, kalamullah yang ditunjukkan untuk semua manusia. Maka tidak boleh diartikan dengan pemahaman yang cuma sedikit, hanya dengan husor saja. Jadi seperti contohnya untuk mencapai angka 10 bisa 5 tambah 5, bisa 9 tambah 1, bisa 2 tambah 8, atau bisa 2 kali 5. Itu yang saya maksud untuk mencapai bagaimana caranya menjadi manusia yang dekat kepada Allah dan memahami kalam Allah. Jadi alam, ilmu, ulama, alim. Alam itu sarana untuk menuntut ilmu hingga menjadi ulama dan alim. Ayat yang berikutnya adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu dapat membedakan sesuatu yang hak dan yang batil bagi orang-orang yang takwa. Itu kalimat yang kedua, ayat yang kedua. Di sini juga perlu kita pahami, bukan Qurannya yang membedakan. Quran itu hanya tulisan. Yang harus bisa membedakan adalah si pembacanya. Harus mengerti, harus bisa membedakan yang hak dan yang batil. Jadi objeknya adalah Al-Quran, subjeknya adalah si pembaca itu sendiri. Jadi istilahnya harus pandai-pandai mengaji, mengkaji, dan menguji. Kemudian ayat yang ketiga, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu harus percaya kepada yang gaib. Pada umumnya umat Islam, khususnya orang Indonesia atau orang Jawa,
Percaya kepada yang gaib itu tidak diartikan percaya kepada malaikat, kepada Allah, kepada jin dan sebagainya yang tidak terlihat oleh mata dohir. Tapi setelah saya pelajari selama berpuluh tahun, ternyata yang gaib itu bukan itu, bukan Allah, bukan malaikat, bukan jin atau setan dan sebagainya. Karena semua yang saya sebutkan tadi bisa dilihat dengan mata kolbu. Apabila sesuatu yang bisa terlihat oleh dohir atau oleh kolbu, maka itu tidak bisa disebut gaib. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman itu harus percaya kepada yang gaib. Sesungguhnya setelah saya pelajari di dalam hukum-hukum tauhid yang menuju kepada hakikat makrifat, ternyata yang gaib itu adalah diri sendiri. Diri kita sendiri itu yang gaib. Kalau Allah, al-ghaibu al-batin ad-dohir. Tapi kalau diri sendiri itu memang gaib. Sangat sulit untuk diketahui tentang diri sendiri. Sehingga Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia kenal Tuhannya. Itu hadis Nabi. Mengapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena saking sulitnya mengenal diri sendiri. Dan memang apabila orang mengenal dirinya, niscaya ia kenal Tuhannya. Karena diri manusia sesungguhnya adalah ruh yang telah ditiupkan oleh Allah, atau yang menjadi cikal bakal wujudnya kita di dunia. Kalau badan dohir itu hanyalah bungkus daripada wujud yang sesungguhnya, yaitu wujud ruh yang ditetapkan oleh Allah sebelum terlahir ke dunia, atau selagi masih di alam asal, itu namanya gaib. Dan selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimunas sholah, dan wajib bagi kita mendirikan sholat. Mendirikan sholat, wa yuqimunas sholat. Mendirikan sholat itu bukan menjalankan sholat. Kalau sholat fardu yang 5 kali satu hari itu namanya menjalankan sholat. Tapi yang dikehendaki Allah di sini bukan menjalankan, tapi mendirikan sholat. Kalau kata mendirikan sholat berarti menyeluruh semua hukum-hukum yang berkaitan hablum minallah wa hablum minan nas, semua disebut mendirikan sholat apabila kita mampu melakukannya. Saya tidak sebutkan satu persatu karena sangat banyak ibadah untuk hablum minallah dan hablum minan nas itu. Kalau disebutkan mungkin waktunya tidak cukup, tapi banyak sekali umat Islam pasti tahu semua yang berkaitan dengan kebaikan, semua yang berkaitan dengan ibadah, itulah yang disebut aqimis sholah, mendirikan sholat. Kalau sholat 5 waktu itu hanyalah sebagian kecil daripada mendirikan sholat. Di ayat lain Allah menyatakan aqimis sholah
inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu mendirikan sholat. Dan selanjutnya yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan bagikanlah sebagian rizki yang Allah berikan. Jadi Allah menghendaki kita membagikan rizki kepada saudara kita, kepada keluarga kita terutama sekali, kepada saudara, teman, sahabat. Jadi rezeki yang diberikan Allah tidak boleh dikuasai oleh diri sendiri, tidak boleh kikir, tidak boleh bakhil. Allah sangat memuji orang yang kikir dan bakhil. Sampai Allah menyatakan di dalam ayat lain, yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallina alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah, tahukah engkau orang yang menghancurkan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memanjurkan memberi makan orang miskin. Jadi orang yang pelit, yang kikir, yang bakhil, apalagi yang tidak mau zakat, itu adalah orang yang menghancurkan agama pada hakikatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Selanjutnya ayat kedua, fawailul lil musallina alladzina hum an shalatihim sahun. Kata Allah, fawailul lil musalli, walaupun engkau salat sama dengan engkau lupa dari sholatnya. Dengan kata lain, walaupun engkau sholat sama dengan orang yang tidak sholat. Jadi percuma saja engkau sholat kalau kikir, kalau bakhil. Itu di dalam surat ini seperti itu maksudnya. Wailul musallin lam asardihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Kata Allah, walaupun engkau memberi sesuatu, tapi sesuatu yang tidak berharga. Jadi sekalinya mau memberi pakaian bekas, memberi makanan yang kita udah bosan, itu tidak dinilai oleh Allah, tidak dianggap yang seperti itu, tidak masuk amal atau sedekah. Jadi kita, kalau orang yang demikian itu adalah orang yang menghancurkan agama. Maka itu berhati-hatilah dalam hidup, berbuatlah baik, perhatikan ayat-ayat Al-Quran satu persatu, tidak perlu banyak menghafal setiap hari, sedikit-sedikit dipahami, dimengerti, dikaji, diuji dalam diri. Sudahkah saya melakukan seperti apa yang saya baca? Seperti itu. Dan ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, kata Allah. Dan orang beriman itu harus percaya kepada kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan oleh Allah. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka janganlah kau saling menghardik, saling membenci, ego, mengaku paling benar, mengaku paling beriman, mengaku paling ahli surga dan sebagainya. Jadi kita harus menghargai, saling menghargai satu dengan yang lain, karena kitab-kitab terdahulu itu pun semua dari Allah. Adapun sedikit salah paham dalam penafsiran umatnya, itu kesalahan oknum umatnya
Kalau kitabnya dari Injil, Taurat, Zabur, semuanya termasuk kembali Al-Quran, semua dari Allah, semua ada nabinya. Jadi kita tidak boleh saling menghardik, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menghimpit, sebab Allah bukan milik pribadi. Allah adalah milik semua umat, milik semua makhluk. Allah tidak beragama, agama itu milik manusia. Jadi tidak perlu kita menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Begitu yang dikehendaki Allah, sebagaimana ayat berikutnya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang demikian itu lebih baik dan itulah yang terbaik, kata Allah. Kemudian ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum la yu'minun. Tetapi sayang sekali orang yang sudah merasa hebat, orang yang sudah merasa pandai, sebetulnya itu orang kafir. Seperti yang saya tidak sebutkan kaum dan agamanya, tapi yang jelas orang yang sombong, orang yang merasa benar sendiri, itu adalah orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang kafir itu kita beri nasihat atau tidak, bagi mereka sama saja, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Karena mereka sudah diberi penghalang di hadapan dan di belakang mereka, sehingga mereka tertengadah dan mereka hanya menunggu azab yang sangat pedih atau azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa minan nas, karena kebanyakan manusia mengaku dirinya beriman kepada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang yang beriman. Maka itu hati-hati, jangan merasa dirinya sudah beriman, jangan merasa dirinya paling beriman, paling alim. Sebab iman itu bukan percaya sebagaimana yang banyak digembar-gemburkan oleh umat Islam. Iman itu pernah saya bahas, ada dalam satu judul, Al-Iman Aqdun bil Qalbi ilallah wa iqrarun bil lisani dinallah wa amalun bil arkan habibullah. Iman itu adalah rasa rindu dari hati kepada Allah, wa amalun bil arkan habibullah, sehingga menjadi perbuatan anggota badannya, yaitu kekasih Allah. Itu kalau kita berhati-hati, kalau kita melakukan ibadah dengan sebenar-benarnya, secara syariat, secara tarekat, secara hakikat, secara ma'rifat. Tapi yang perlu kita ingat, yang perlu kita sadari, bahwa hukum yang diterapkan oleh manusia di dalam agama Islam merupakan kurikulum untuk tingkat pelajar, dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan kuliah, dan seterusnya. Jadi mungkin antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu ada sedikit perbedaan di dalam pemahaman hukumnya. Tapi bukan berarti berbeda, atau bukan berarti lain, atau bukan berarti tersesat. Di dalam hukum agama pun begitu. Seperti Siratal Mustaqim di dalam syariat digambarkan nanti di padang mahsyar, demikian banyak sekali digambarkan.
itu sah, karena itu adalah untuk pelajaran awal bagi anak-anak. Tapi yang sesungguhnya Shiratal Mustaqim itu bukan di akhirat, tapi justru sekarang dalam hidup kita mengarungi hidup di dunia menuju inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kembalinya itulah jalan kembali, itu jalan yang lurus yang disebut Shiratal Mustaqim, yang harus kita jalani sekarang, yang harus kita perjuangkan sekarang. Jangan sampai terpeleset ke dalam dosa. Itu yang dimaksud Shiratal Mustaqim antara lain. Jadi hukum syariat dan hakikat bukan berbeda, tapi hanya lebih dalam, lebih dipahami. Hukum tauhid, makanya seperti tauhid itu bukan hakikat juga. Hukum tauhid itu hanya merupakan satu kendaraan atau satu fasilitas untuk memasuki dunia hakikat. Karena itu hukum tauhid dan orang yang bertauhid itu berbeda. Kalau hukum tauhid ada di kitab-kitab, tapi orang yang bertauhid tidak ada kitabnya. Itu makanya janganlah sekali-kali kita saling hardik, saling membenci, saling menyalahkan, karena masing-masing tingkatan orang yang mengerti hukumnya syariat ibadah secara syariat itu tidak salah, sangat benar. Nabi pun mengajarkan. Yang pemahamannya mencapai tarekat ibadahlah secara tarekat, itu pun benar. Yang pemahamannya mencapai hakikat ibadahlah secara hakikat. Untuk mencapai ma'rifat itu yang paling penting, sebab sesungguhnya sholat itu adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Itu sholatnya orang makrifat. Beda sholatnya orang syariat, beda dengan orang tarekat. Maka janganlah saling menghardik, karena sesungguhnya semua manusia buta dalam kebutaan. Seperti orang yang melihat gajah pegang bututnya bilang gajah bututnya panjang, gajah itu panjang. Yang memegang telinganya bilang gajah itu lebar. Itu begitu, itulah orang buta. Itulah gambaran hukum di dalam dunia bagi manusia yang belum mencapai ma'rifatullah. Maka itu saya menganjurkan, belajarlah terus. Janganlah merasa cukup, merasa pandai kalau baru belajar syariat saja. Sebab hukum yang dibawa oleh Rasulullah mencapai syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu semua diberikan oleh Allah melalui Rasulullah untuk kita semua. Maka harus kita mencontoh daripada apa yang telah diajarkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena sesungguhnya Rasulullah itu adalah memang contoh tauladan bagi kita. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri seorang rasul terdapat contoh teladan yang bagus. Maka itu contohlah, teladanilah kebaikannya, kebagusannya, akhlaknya, dan sebagainya. Demikian penjelasan saya yang secara singkat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.